Halo teman-temanku, Sandra Salon. Kali ini aku mau review smoothing rambut. Di step 2 nya aku lupa ngambil, mohon maaf ya. Jadi ini rambutnya asli, dia sebatas tumbuhnya itu sampai sebatas kuping ya. Nah, aku mau kasih saran buat teman-teman, kalau pengolesan obat itu hindari pengolesan obat sampai bagian ke bawah ya, sampai bagian ke bawah. Jadi sampai sebatas ini aja, hindari sampai yang masih lurus, karena kalau kita kasih obat sampai ke bawah itu mengakibatkan rambut jadi cross. Nah, di sini aku mau kasih tips cara pencucian rambut. Itu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali mencuci step 1 itu dengan bersih sebersih-bersihnya. Jangan sampai nggak bersih, karena nggak enak nyatoknya, itu nggak enak. Lengket dia, baunya pun beda ya. Jadi kita itu bilasnya itu, aku di sini tidak menggunakan sampo dan tidak menggunakan conditioner ya. Nah, aku hanya bilas sebersih-bersihnya sampai benar-benar airnya itu jernih ya. Sampai airnya itu jernih. Apa pengaruhnya Kak kalau kurang bersih? Itu rambut itu kayak krus juga loh. Krus dia, kalau kurang bersih dia jadi krus juga. Keriting dia ya, kayak rambut jagung. Jadi usahakan untuk mencuci rambut itu sampai benar-benar bersih. Dan satu lagi, kalau kita dalam mencuci rambut itu kurang bersih, itu bisa susah dikeringkan ya. Kalau rambut itu nggak bersih, itu susah dikeringkan. Jadi perhatikan, pencucian rambut yang bersih itu sangat penting. Pengeringan juga 100% ya. Jangan sampai belum kering 100% sudah dicatok, bisa juga mengakibatkan rambut rusak ya. Nah, jadi itu rambut itu bagaimana cara membuat hasilnya bagus, semua berpengaruh. Dari pengolesan obat, pendiaman itu 30 menit yang CBD itu mantap. Kalau lewat berbulu ya. Bagaimana kalau lewat Kak 35 menit 40 berbulu? Nah, jadi dia bagusnya itu 30 menit pas ya. Oke. Nah, di sini aku sudah tahap pencatokan ya, tahap pencatokan. Catok rambut ini kebetulan dia rambutnya itu sudah berbulu, teman-teman. Ya, berbulu rambutnya. Jadi kalau mengatasi rambut yang berbulu itu, kita pengambilannya jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit dia malah kayak berbulu banget. Jadi kita ngambilnya lebih banyak tapi lebih lambat. Begitu dia. Lebih banyak tapi lebih lambat ya. Begitu. Karena rambut kalau sudah berbulu lalu kita banyak-banyak catok, kita ambil lebih tipis lagi, itu benar-benar itu benar-benar hasilnya mantap ya. Oke, buat teman-teman, pencatokan yang step 1 itu sangat dipentingkan, diusahakan. Jadi aku tuh memang ini murni caraku mencatok ya. Aku catok sampai ke pangkal itu. Nampaknya nggak dicatok ya teman-teman ya. Kayak sekedar lewat, padahal itu aku nekan lalu ku jalankan. Ini ditekan lalu dijalankan, bukan ditarik ya. Beda ditarik, beda dijalankan. Hasil rambut yang ditarik juga hasil rambut yang dijalankan itu beda ya. Nah, itu pentingnya kita memperhatikan apa sih bedanya ditarik sama dijalankan. Hasil rambut itu jauh lebih jatuh dan jauh lebih kilat. Teman-temanku semuanya, di sini mohon maaf aku tidak bisa menunjukkan step 2 karena memang aku lupa untuk ngambil videonya step 2 bahkan sampai finishing. Dan pada akhirnya setelah aku udah selesai pencatokan, aku cuci, aku menggunakan NR ya, NR yang warna biru. Di situ hasil rambutnya sudah lurus, sudah bagus banget ya. Mungkin waktu itu aku karena lupa, karena dia nggak mau dirapikan, jadi aku lupa ngambil videonya ya. Jadi step 2 nya itu hanya 10 menit sudah cukup. NR itu bagus untuk step 2 ya. Begitu kita pencucian step 2, rambut memang sudah dalam keadaan lurus dan jatuh, nggak ada kembang-kembang lagi. Kalau kembang dan kurus berarti gagal ya teman-teman. Kalau gagal berarti, kalau kembali ke rambut semula itu gagal.
Kalau rambutnya keriting atau kurus itu berarti salah pengerjaan. Ada dia kebanyakan obat, ada dia kelamaan pendiaman. Itu sangat mempengaruhi ya. Oleh sebab itu buat teman-teman, kalau kalian ikuti teknik yang aku kasih, pasti hasil kalian lebih bagus. Semoga bermanfaat.